Cerita dimulai dengan keluarga yang mengalami kesulitan setelah sang ayah meninggal dunia. Dalam keluarga tersebut, terdapat dua anak bernama Ilker dan Oske. Suatu hari Ilker mengajak Oske untuk pergi berkeliling menggunakan mobil. Namun, Oske enggan mengikuti ajakan tersebut karena khawatir akan mendapatkan marah dari ibu mereka jika ketahuan. Namun Ilker tetap bersikeras dan memutuskan untuk pergi secara diam-diam. Sementara itu, ibu mereka yang bernama Nursan dengan cepat mendengar suara mobil yang dihidupkan. Dengan segera ia keluar dari rumah dan berlari mengejar mereka. Ilker yang tidak begitu mahir mengemudikan mobil, memutuskan untuk berhenti dan keluar dari mobil itu, lalu melarikan diri. Selain Ilker dan Oske, mereka juga memiliki satu anak perempuan lagi yang bernama Feride. Dia adalah satu-satunya orang yang bekerja di keluarga tersebut dan kini menjadi tulang punggung keluarga. Semenjak ayah mereka meninggal, Feride harus membiayai dan menjadi kepala keluarga dadakan. Tentu saja itu bukanlah hal yang mudah. Belum lagi ibunya yang hampir terus-terusan mengomel dan menelponnya untuk segera pulang dan berbelanja bahan makanan. Keluarga itu tidak hanya menghadapi kesulitan ekonomi, tetapi juga melawan ulah nakal Ilker yang terus-menerus. Semakin sulit, Nursan mulai mempertimbangkan untuk menjual mobil warisan suaminya. Untungnya malam itu Gulaga, teman kerja Feride, bersedia membantunya menjual mobil tersebut. Nursan sangat bersyukur atas bantuan Gulaga. Namun ketika Gulaga hendak membawa mobil itu, tiba-tiba Ilker mencegatnya. Ilker mengira Gulaga berusaha mencuri mobil tersebut. Namun setelah Ilker mendengar penjelasan Gulaga, dia langsung merasa marah dan kesal kepada ibunya. Ilker tidak bisa memahami mengapa ibunya menjual mobil yang merupakan warisan dari ayah mereka. Perdebatan sengit itu mengakibatkan suasana di rumah menjadi kacau. Ibu mereka menangis karena tidak tahan dengan situasi yang terus-menerus seperti ini. Akibatnya, Ilker merasa terpaksa untuk meninggalkan rumah dan mencari tempat tinggal sementara di rumah temannya. Ketika pagi tiba dan saatnya untuk pergi ke sekolah, Ilker sulit untuk dibangunkan. Temannya yang bernama Halil mencoba membangunkannya, tetapi akhirnya memilih untuk meninggalkannya di sana sendirian. Setelah 3 hari tinggal di rumah Halil, Ilker masih tertinggal di kamar saat temannya sudah pergi ke sekolah seperti biasa. Pada saat itu rasa lapar pun mulai terasa, dan dia pun memutuskan untuk mencari makanan. Namun saat keluar dari kamarnya, dia melihat Ibu Halil sedang sibuk membersihkan rumah. Tiba-tiba ide untuk mengajak Ibu Halil bermain futsal melintas dalam pikiran Ilker. Tanpa ragu, dia menyerang Ibu Halil dari belakang, namun untungnya Ibu Halil tetap tanggap dan memberikan perlawanan sehingga tidak ada gol tercipta. Hubungan antara Nursan dan anak-anaknya memang tidak pernah harmonis sejak sang suami meninggal. Bahkan saat Oske memberikan hadiah ulang tahun kepada Nursan, dia tidak begitu senang. Padahal hadiah tersebut adalah hasil kerja keras Oske sendiri. Namun kekecewaan tidak terhenti di situ. Pada malam itu Ferdi dan ibunya telah berjanji untuk merayakan ulang tahun Nursan dengan makan malam di restoran. Namun secara tiba-tiba Nursan mengubah pikirannya dan membatalkan rencana tersebut. Alasannya pun tidak jelas. Tentu saja Feride merasa sangat kecewa dengan perubahan tersebut. Meskipun Feride pernah merasakan rasa kebencian terhadap ibunya, dia tetap bertekad untuk menjaga dan tetap bersama ibunya. Pada saat itu Ilker meminta uang kepada Feride, namun permintaannya tidak dikabulkan. Tanpa pikir panjang, Ilker dengan terpaksa mengacak-acak dompet kakaknya untuk mengambil uang lalu pergi. Sejak kepergian sang ayah, Ilker seringkali berperilaku seenaknya sendiri dan tidak mengindahkan aturan. Setelah membuat kakaknya kesal, Ilker kembali pergi ke rumah Halil. Namun saat dia sampai di sana, Ibu Halil memberitahunya bahwa Halil tidak ada di rumah. Meskipun demikian, Ilker tidak kehilangan niat untuk mengajak Ibu Halil bermain futsal. Namun yang mengejutkan, Ibu Halil tidak marah seperti sebelumnya dan justru terlihat menikmati permainan tersebut. Sementara itu Feride bersama ibunya dan Gulaga sedang memperbaiki saluran wastafel yang mengalami penyumbatan. Saat bekerja, Feride melihat tatapan Gulaga yang terlihat seperti menyukainya. Setelah selesai berolahraga, Ilker merasa penuh penyesalan. Ia kemudian memutuskan pergi menemui neneknya. Neneknya menyadari bahwa situasi di rumah tidak baik-baik saja sejak kehilangan sang ayah. Ilker menjadi satu-satunya laki-laki dalam keluarga mereka. Selain Feride, Ilker juga harus berusaha membantu mereka.
Neneknya berharap jika Ilker tumbuh menjadi anak yang bisa diandalkan di masa depan meskipun situasinya sulit. Beberapa minggu berlalu, sekolah Oski mengadakan pagelaran tari yang diharapkan dihadiri para orang tua untuk melihat pertunjukan anak-anak mereka. Namun muncul masalah baru. Feride tidak bisa hadir karena ada rapat mendadak dengan atasan di tempat kerjanya. Feride meminta ibunya pergi ke acara tersebut seorang diri. Namun ibunya menolak dengan alasan tidak tahu jalan menuju sekolah tersebut. Pernyataan tersebut semakin memperburuk keadaan dan Feride merasa jengkel. Walaupun Feride tahu bahwa ibunya sulit pergi sendirian, kali ini memang benar-benar tidak ada cara bagi Feride untuk hadir, sehingga akhirnya tidak ada satupun dari mereka yang bisa pergi ke acara tersebut. Keadaan itu membuat Oski merasa sedikit kecewa. Ketika orang tua teman-temannya datang dan memberikan ucapan selamat, Oski merasa beruntung masih memiliki Ilker yang datang menjemputnya. Meskipun Oski sadar bahwa Ilker tidak dapat menyaksikan pertunjukannya, kedatangan Ilker untuk menjemputnya sudah lebih dari cukup baginya. Setelah bekerja lembur hingga larut malam, Feride diajak oleh Gulaga untuk mencari peralatan memperbaiki wastafel di rumah Feride. Namun di tengah perjalanan, hal yang mengejutkan terjadi. Gulaga memberanikan diri untuk melamar Feride. Tentu saja Feride terkejut dan berniat memberitahukan hal ini pada ibunya. Ibunya juga terkejut dengan kabar tersebut. Belum selesai menghadapi kesulitan hidup, Nursan akan dihadapkan pada kepergian anak pertamanya. Feride memang sudah waktunya untuk menikah, mengingat usianya yang telah mencapai 32 tahun. Selain ibunya, Ilker pun tidak menyangka bahwa kakaknya akan meninggalkannya untuk menikah, dan hal ini membuatnya kesal. Karena hal tersebut membuat Ilker lah yang harus menjadi tulang punggung keluarga. Dalam kekesalannya, Ilker memutuskan untuk pergi ke rumah Halil lagi. Namun ketika ia sampai di sana, ia menemukan bahwa ayah Halil baru saja kembali dari luar kota dan rencananya untuk bermain futsal dengan ibu Halil pun harus digagalkan. Kemudian pernikahan antara Feride dan Gulaga akan segera dilangsungkan. Tetapi masalah kembali muncul. Ibunya saat itu sedang membersihkan rumah, namun punggungnya terserang encok dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Dokter menyarankan agar ibunya tidak melakukan aktivitas berat lagi dan harus beristirahat total selama 3 bulan. Meskipun demikian, pertunangan akan tetap dilangsungkan di rumah Feride meskipun ibunya masih terbaring lemah. Malam itu, suasana terlihat cerah dan penuh kegembiraan. Namun kemudian bencana datang kembali. Saat itu Feride sedang mencuci piring, namun ibunya justru berkata, di saat ibunya sedang sakit, Feride justru bersenang-senang melaksanakan pertunangan. Ucapan itulah yang kemudian membuat Feride merasa tersinggung. Meskipun ibunya telah membuat kesalahan dan menjadi masalah bagi Feride, ibunya ingin memperbaiki hubungan mereka. Dia memiliki niat baik untuk pergi sendirian ke kantor Feride dan memberikan kejutan untuknya. Sayangnya di tengah perjalanan, ibunya ditabrak oleh seorang pengendara sepeda. Feride mendapatkan kabar bahwa ibunya telah masuk rumah sakit. Karena Feride tidak bisa meninggalkan kantor, dia meminta bantuan Ilker untuk menjemput ibunya. Namun Ilker menolak dan tidak peduli dengan situasi tersebut. Untungnya, Gulaga datang dan membantu Nursan untuk pulang ke rumah. Ketika Feride pulang lebih awal, dia merasa kesal dengan sikap adiknya. Alih-alih membantu, Ilker justru menambah beban Feride. Feride hanya ingin adiknya memahami bahwa dia akan menikah dan memulai kehidupan baru bersama suaminya. Dan orang yang bisa diandalkan di masa depan adalah Ilker. Hingga akhirnya Ilker mulai memahami dan menunjukkan sikap yang lebih dewasa. Sementara itu Nursan meskipun tidak rela harus melepaskan salah satu anaknya, setidaknya dia menyadari bahwa hidup harus terus berjalan. Dia menyadari bahwa kelak Ilker dan Oski juga akan menghadapi situasi yang serupa. Lalu film pun selesai. I'm an icon, man. My girl about a 10. I should fuck her in a